Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama, yaitu tugas 5, aplikasi pengukuran waktu baku dengan work factor, MTM, dan MOS. Yaitu ada Amalia Kusumawati dan saya Denny Saputra. Mohon maaf sebelumnya, Aryani Putriotami sedang berhalangan hadir karena sedang sakit. Baik, akan kami lanjutkan presentasi hari ini. Work factor. Pengertian work factor atau sistem faktor kerja merupakan salah satu sistem dari predeterminate time system yang paling awal dan secara luas diaplikasikan. Work factor memungkinkan untuk menetapkan waktu untuk pekerjaan-pekerjaan manual dengan menggunakan data waktu gerakan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pada tahap pengolahan data work factor, langkah yang harus dilakukan antara lain adalah 1. Membuat elemen breakdown, 2. Menggunakan simbol untuk menunjukkan anggota tubuh dan faktor-faktor kerja yang telah distandarkan. Yang ketiga, mengkonversikan ke dalam table work factor. Yang keempat, mengakumulasikan tiap waktu per unit 1 TMU sama dengan 0,006 detik. Yang kelima, melakukan perhitungan waktu normal. Dan yang keenam, melakukan perhitungan waktu baku. Berikut kami tampilkan elemen breakdown-nya. Ada sekitar 24 elemen breakdown. Next. Berikut kami lampirkan mengambil adonannya. Yang tahap pertama ada deskripsi gerakannya adalah mengambil adonan di meja kerja sejauh 8 inch dengan motion analysis A8D, time-nya 54 sama dengan 0,324 detik. Next. Yang kedua adalah menyalakan kompor. Deskripsi gerakannya adalah menyalakan kompor 4 inch, motion analysis H4SD dengan time 42 sama dengan 0,252 detik. Yaitu mengambil ladle. Deskripsi gerakannya adalah mengambil ladle di meja kerja sejauh 8 inch, motion analysis A8D, time-nya 54 sama dengan 0,324 detik. Yang keempat adalah deskripsi gerakannya menuangkan adonan di atas scratch maker pen 4 inch, motion analysis A4 SPD dengan time 58 sama dengan 0,348 detik. Deskripsi gerakan adalah meletakkan ladle di atas meja kerja 8 inch, motion analysis A8 SD dengan time 70 detik sama dengan 0,42 detik. Mengambil crab spreader dengan motion analysis A5D, time-nya 43 sama dengan 0,258 detik. Lalu yang ketujuh, meratakan adonan di atas crabs maker pen dengan 24 inch, motion analysis adalah A24 SPD, time-nya 131 dengan waktu 786 detik, 0,786 detik. Next. Itu adalah meletakkan crab spreader dengan motion analysis A5SD dengan time 0,33 detik. Next. Menunggu adonan. Deskripsi gerakan adalah menunggu adonan yang siap diberi topping selama 102 detik dengan motion analysis 17.000D dengan time 17.000 TMU dengan waktu sama dengan 102 detik. Lalu yang ke-10 adalah mengambil pisau oles. Deskripsi gerakannya adalah mengambil pisau oles selai di meja kerja sejauh 8 inch dengan motion analysis adalah A8D dengan time waktu 54 sama dengan 0,324 detik. Lalu yang ke-11 adalah mengecek adonan dengan motion analysis A4D dengan waktu 38 sama dengan 0,228 detik. Next. Yang ke-12 adalah mengambil selai coklat dengan motion analysis A8D dengan time
54 sama dengan 0,324 detik. Lalu yang ke-13 ada mengoles selai coklat dengan motion analysis A24 SPD dengan time 131 sama dengan 0,786 detik. Meletakkan pisau oles dan selai. Motion analysisnya A8 SD dengan time 70 sama dengan 0,42 detik. Lalu yang ke-15 ada mengambil alat parut keju di meja kerja sejauh 8 inch dengan motion analysis A8D dengan waktu 54 sama dengan 0,3224 detik. Next. 16. Mengambil keju di meja kerja sejauh 8 inch dengan motion analysis A8D dengan waktu 54 sama dengan 0,324 detik. Marut keju dengan motion analysis A24 SPD dengan waktu 131 sama dengan 0,786 detik. Next. Lalu yang ke-18 ada meletakkan alat parut keju di atas meja kerja 8 inch motion analysis A8 SD dengan time 70 sama dengan 0,42 detik. Lalu ada menunggu crepes siap dengan motion analysis 10.000 D dengan time 10.000 TMU sama dengan 60 detik. Yang ke-20 adalah mengambil spatula dengan motion analysis A8D dengan waktu 54 sama dengan 0,324 detik. Lalu yang ke-21 adalah memeriksa crepes dengan motion analysis A4D dengan time 38 sama dengan 0,228 detik. Lalu yang ke-22 ada mengangkat crepes, deskripsi gerakan dalam mengangkat crepes dengan motion analysis A5D dengan time 43 sama dengan 0,258 detik. Lalu ada meletakkan crepes dengan motion analysis A10 SD dengan waktu 78 sama dengan 0,468 detik. Lalu ada meletakkan spatula dengan motion analysis A8 SD dengan waktu 70 sama dengan 0,42 detik. Berikut kami lampirkan hasil semuanya menghitung waktu normal dengan waktu normal sama dengan 200.2028.446 kali 0,006 detik sama dengan 170,676 detik. Dengan waktu TMU semua total ada 28446. Berikut menghitung waktu baku diketahui dengan allowance sama dengan 20, maka waktu baku sama dengan waktu normal dikali 100 per 100 dikurang allowance. Waktu baku sama dengan 170,676 kali 100 per 100 minus kurang 20 sama dengan 213,345 detik. Next. MTM 1. Pengertian MTM 1, Metode Time Measurement minus 1 adalah suatu sistem penetapan awal waktu baku yang dikembangkan berdasarkan studi gambar gerakan-gerakan kerja dari suatu operasi kerja industri yang direkam dalam film. MTM 1 didefinisikan sebagai suatu prosedur untuk menganalisis setiap operasi atau metode kerja ke dalam gerakan-gerakan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kerja tersebut. Dan kemudian menetapkan standar waktu dari masing-masing gerakan tersebut berdasarkan macam gerakan dan kondisi-kondisi kerja masing-masing yang ada. Tahapannya yaitu ada 1. Membagi gerakan kerja atas elemen-elemen gerakan. Yang kedua ada mengkonversikan ke dalam tabel data MTM. Yang ketiga adalah mengakumulasikan unit satuan atau time measurement unit TMU. 1 TMU sama dengan 0,0036 detik. Yang keempat adalah melakukan perhitungan waktu normal. Dan yang kelima adalah melakukan perhitungan waktu baku. Ikut kami tampilkan juga elemen breakdown-nya, ada sekitar 24. Next. Yang pertama ada mengambil adonan dengan
motion analysis R8B dengan waktu 10,1 TMU atau sama dengan 0,03636 detik. Berikut menyalakan kompor dengan motion analysis T120S dengan waktu 6,8 TMU, yaitu sama dengan 0,02448 detik. Next. Nomor 3 adalah mengambil ladle di meja kerja, yaitu dengan motion analysis R8B dengan time 10,1 TMU sama dengan 0,03636 detik. Yang keempat adalah menuang adonan dengan motion analysis D1 dengan time 4 TMU sama dengan 0,0144 detik. Lalu yang kelima adalah meletakkan ladle dengan motion analysis M8B ditambah RL2 sama dengan waktunya 10,6 TMU atau sama dengan 0,03816 detik. Mengambil crab spreader dengan motion analysis R5B dengan waktu 7,8 TMU sama dengan 0,02808 detik. Itu ada meratakan adonan yang selanjutnya dengan motion analysis T180S dengan waktu 9,4 TMU dikali 3 sama dengan 28,2 TMU sama dengan 0,10152 detik. Selanjutnya adalah meletakkan crab spreader dengan deskripsi gerakan memindahkan crab spreader sejauh 5 inch dan melepaskan crab spreader di atas meja kerja. Untuk motion analysisnya adalah M5B ditambah RL2. Untuk waktunya 8 TMU sama dengan 0,0288 detik. Selanjutnya adalah menunggu adonan selama 102 detik dengan motion analysis EF dengan time 2833,33 TMU atau 102 detik. Lalu mengambil pisau oles sejauh 8 inch untuk motion analisisnya R8B dan waktunya 10,1 TMU atau 0,03636 detik. Lalu mengecek adonan menggunakan pisau oles selai selama 2 detik. Untuk motion analisisnya adalah EF dengan time-nya 555,55 TMU atau 2 detik. Selanjutnya mengambil selai coklat sejauh 8 inch dengan motion analysis R8B dengan waktu 10,1 TMU atau 0,03636 detik. Lalu mengoles selai coklat sebanyak 3 kali dengan motion analysis T180S dengan waktu 9,4 TMU dikali 3 sama dengan 28,2 TMU atau 0,10152 detik. Selanjutnya meletakkan pisau oles selai sejauh 8 inch dengan motion analysis M8B ditambah RL2 dengan waktu 10,6 TMU atau 0,03816 detik. Lalu mengambil alat parut keju sejauh 8 inch dengan motion analysis R8B dengan waktu 10,1 TMU sama dengan 0,03636 detik. Lalu mengambil keju sejauh 8 inch dengan motion analysis R8B dengan waktu 10,1 TMU atau 0,03636 detik. Selanjutnya memarut keju dengan motion analysis M2B dengan waktu 4,6 TMU dikali 100 sama dengan 460 TMU sama dengan 1,656 detik. Selanjutnya meletakkan alat parut keju sejauh 8 inch. Untuk motion analisisnya adalah M8B ditambah RL2 untuk waktunya 10,6 TMU atau 0,03816 detik. Lalu menunggu krip siap untuk diangkat dari krip maker pan selama 60 detik dengan motion analysis EF dengan waktu 16.666,67 TMU atau 60 detik. Yang ke-20 adalah mengambil spatula
sejauh 8 inch dengan motion analysis R8B dengan waktu 10,1 TMU atau 0,03636 detik. Selanjutnya memeriksa creep selama 3 detik dengan motion analysis EF dengan waktu 833,33 TMU atau 3 detik. Lalu mengangkat creep dari creep maker pen yang sejauh 5 inch dengan motion analysis M5B dengan waktu 8 TMU atau 0,0288 detik. Selanjutnya meletakkan creep sejauh 8 inch dengan motion analysis M10B ditambah RL2 dengan waktu 12,2 TMU atau 0,04392 detik. Lalu meletakkan spatula dengan motion analysis M8B ditambah RL2 dengan waktu 10,6 TMU atau 0,03816 detik. Selanjutnya menghitung waktu normal dengan total waktu MTM1 yaitu 47.065,18 yang diubah menjadi detik yaitu 169,4346 detik. Kemudian dihitung waktu bakunya dengan allowance 20, maka didapatkan waktu baku sebesar 211,76325 detik. 7932. Selanjutnya adalah metode MOS. Metode MOS atau Maynard Operation Sequence Technique adalah salah satu teknik predetermined time system untuk pengukuran waktu yang disusun berdasarkan urutan sub-sub aktivitas atau gerakan. Model-model urutan dasar terdiri atas 3 model, yaitu 1. Urutan gerakan umum atau the general move sequence, yang kedua adalah urutan gerakan terkendali atau the control move sequence, dan yang terakhir adalah urutan pemakaian peralatan atau the tool use sequence. Berikut merupakan model urutan MOS dari general move, control move, dan tool use. Berikut tabel untuk general move. Berikut tabel untuk control move. Dan ini merupakan tabel untuk tool use. Selanjutnya adalah tahapan MOS. Pada tahapan pengolahan data Maynard Operation Sequence Technique, langkah yang harus dilakukan antara lain, 1. Menentukan suatu model urutan dasar, yaitu urutan gerakan umum dan urutan gerakan terkendali. 2. Menambahkan semua nilai indeks untuk parameter. 3. Mengalikan nilai dengan mengkalikan 10, angka 10. Yang keempat, mengubah nilai ke dalam TMU. 1 TMU sama dengan 0,036 detik. 5. Melakukan perhitungan waktu normal. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan waktu baku. Berikut merupakan gerakan umum dari MOS. Yang pertama adalah mengambil adonan dengan deskripsi gerakan meraih adonan meja sejauh 8 inch dengan notasi A1B0G1, A0B0P0A0 dengan waktu 2x10 sama dengan 20 TMU dengan hasil pengubahan menjadi 0,72 detik. Selanjutnya, menyalakan kompor yang berjarak 4 inch dengan notasi A1B0G1, A0B0P0, A0 dengan waktu 2x10 sama dengan 20 TMU sama dengan 0,72 detik. Selanjutnya, menuang dan meratakan adonan dengan notasi A1B0G1, A1B0P1, A0 dengan waktu 4x10 sama dengan 40 TMU sama dengan 1,44 detik. Selanjutnya, menunggu adonan selama 102 detik. Lalu mengecek adonan dengan notasi A1B0G1, A1B0P0, T1, A0B0G0, dan A0 dengan waktu 4x10 sama dengan 40 TMU sama dengan 1,44 detik. Selanjutnya, mengoles topping coklat dengan notasi A1B0G1, A1B0P1, A0 dengan waktu 4x10 sama dengan 40 TMU sama dengan 1,44 detik.
Selanjutnya, menambahkan topping keju dengan notasi A1B0G1, A1B0P1, A0 dengan waktu 4 kali 10 sama dengan 40 TMU sama dengan 1,44 detik. Selanjutnya, menunggu krip siap diangkat selama 60 detik. Lalu memeriksa krip dengan notasi A1B0G1, A1B0P0T1, A0B0G0 A0 dengan waktu 4 kali 10 sama dengan 40 TMU sama dengan 1,44 detik. Selanjutnya, menyajikan krip dengan notasi A1B0G1, A1B0P1, A0 dengan waktu 4 kali 10 sama dengan 40 TMU sama dengan 1,44 detik. Selanjutnya, menghitung waktu normal. Untuk waktu TMU totalnya adalah 4.780 yang kemudian diubah menjadi bentuk detik yaitu 172,08 detik. Dan selanjutnya menghitung waktu baku dengan allowance 20, maka waktu baku yang didapatkan sebesar 215,1 detik. Analisis perbandingan waktu baku. Waktu baku dari work factor ada sebesar 213,345. Waktu baku dari MTM1 ada 211,76325 detik. Untuk waktu baku dari MOS ada 215,1 detik. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat sedikit perbedaan nilai waktu baku dari ketiga metode tersebut. Waktu baku terendah diperoleh dari metode MTM1, sedangkan waktu baku tertinggi diperoleh dari metode MOS. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.